Alladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata al-ayat wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wasat al-adal al-hadis. Hadirin ikhwati iman, bapak-bapak, ibu-ibu serta para mujahid ilmu generasi baru, terkhusus orang tua dan guru kita yang tak pernah lelah di dalam mengawal lahirnya generasi emas di Katapang yang terus-menerus membimbing kita, sekaligus beliau sebagai ketua PC Persis yang juga dengan setia selalu dikawal oleh Ustaz Hamdan. Melihat postur beliau tahariwan sebenarnya aman, tenang, Katapang. Begitu juga para sesepuh Kang Nardi beserta jajaran DKM dan sesepuh PJ yang tak pernah lelah juga memberikan fungsi dan peran bagi kita generasi baru, khususnya di Katapang, yang menunjukkan grafik yang demikian menggembirakan sebagai kader-kader muda penyambung estafeta perjuangan Jamiah Persis Katapang khususnya di masa-masa mendatang. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan selain alhamdulillah, karena atas kudroh iroda serta inayah Allah kembali kita dapat bersua dalam kajian berkala keluarga besar Persis Katapang melalui program PC Pemuda Persis Katapang. Baik Bapak Ibu yang bisa hadir secara langsung di majelis ini maupun yang tetap setia mengikuti kajian di tempat masing-masing melalui layanan live streaming di Facebook Ibnu Hajar Media dan juga media sosial serta mungkin tayang ulang di YouTube Adikro. Seperti yang menjadi khas orang Katapang, selalu memberi tema nitah pinter ka ustad. Ting naon ya teh maksudnya. Ini yang saya tak akan pernah bosan mengingatkan Bapak Ibu setiap kali saya mendapat tugas di Katapang dengan tema-tema yang beragam, ada semacam sinyal demikian besar potensi generasi baru Katapang. Saya yakin potensi ini cek sepuh mah pamili jejehkeun gitu. Yang boleh jadi kami di Jamiah Persis angkatan 90-an itu relatif tema teh masih kacamata kuda saat gitu. Ya karena keterbatasan kemampuan, tetapi ku barudak ayeuna mah kapalikir. Nu zaman kami tahun 90-an ada senior saya di Pemuda dulu juga zaman Firaun Perjaka gitu kan. Itu kan belum tentu kepikir gitu. Ini sekali lagi ada gembira di satu sisi tapi rada berat oge dan nitah pinter ka ustad gitu. Yaitu persoalan tentang konsep Islam tentang moderasi atau moderat dalam menyikapi tren yang kembali aktual di dalam kehidupan beragama di Indonesia, yaitu aksi moderasi beragama. Tolong dikoreksi Bapak Ibu terutama senior, sejauh pengetahuan kami dalam bahasa Arab moderasi dikenal dengan kata wasat atau wasatiyah. Hal ini sepadan dengan kata tawasud yang artinya tengah-tengah.
sepadan juga dengan arti i'tidal. Kata i'tidal yang artinya adil juga dengan kata tawazun, berimbang. Padanan kata manapun yang digunakan dalam bahasa Arab, baik tawasud, i'tidal maupun tawazun, sejatinya memberikan konsep yang sama, bahwa moderasi merupakan sikap memilih jalan tengah, berusaha adil dan berimbang, tidak berlebih-lebihan. Nanti kita mengenal ada dua kutub ekstrim yang disebut ifrat dan tafrit. Ifrat berlebih-lebihan, gulu, sementara tafrit lawannya dari berlebih-lebihan, tasahul, meremehkan, bermudah-mudahan. Jadi dalam konsep Islam yang disebut moderasi, moderat, tawasud, itu sikap beragama yang tidak ekstrim tafrit, tidak ekstrim ifrat gitu. Saya ulangi Bu, ifrat berlebih-lebihan, gulu, tafrit bermudah-mudahan. Maka Islam mengajarkan umatnya agar bersikap moderat, tidak cenderung tafrit, tidak cenderung ifrat. Itulah yang pertama yang perlu saya sampaikan. Tawasud sebagai sifat umat Islam telah diingatkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Misalkan dalam ayat yang tadi saya bacakan di awal, surat Al-Baqarah ayat 143, dan saya tak perlu membacakan lagi ayatnya karena saya percaya orang Katapang hafal Quran, apalagi ibu 34 juz. Bakatku hafid. Inilah ayat yang menjelaskan tawasud sebagai sifat umat Islam. Untuk menjelaskan ayat ini, tawasud sebagai sifat umat Islam, kita temukan sejumlah hadis yang menjelaskan maksud firman Allah, ummatan wasata, umat yang memiliki sifat adil dan kebaikan. Yang kedua, di dalam ayat itu sebagai selain ummatan wasata juga diungkap syuhada, syahid, yaitu menjadi saksi terhadap umat terdahulu pada hari kiamat, bahwa para rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad, mereka telah melaksanakan tugas, menyampaikan amanah, bertabligh hingga tuntas akan ajaran Allah yang disampaikan mereka kepada umatnya masing-masing. Inilah dalil yang menjelaskan tawasud dan syahid umat Muhammad. Misalkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda, di hari kiamat Nabi Nuh dipanggil oleh Allah. Lalu kemudian ditanya, apakah engkau telah menyampaikan risalahmu, tugas kerasulanmu? Maka Nuh menjawab, iya sudah. Kemudian dipanggillah kaumnya, ditanya, benarkah bahwa Nuh telah menyampaikan risalah Tuhan pada kalian? Maka umatnya menjawab,
tidak seorang pun utusan Tuhan yang menyampaikan risalah Allah kepada kamu. Jadi mubalik katapang nangakunya ari madeuna sasaran dakwahna henteu. Kira-kira siapa yang benar? Mubalik yang mengklaim telah melaksanakan tugas, atau umat yang berdalih kami kafir teh dakwah ustad? Aruh cenah katapang mah kardul. Talah haladir cenah jadwal oge gitu. Cik, kira-kira mana yang benar ketika terjadi saling klaim di akhirat? Maka Nabi Nuh ditanya, siapa yang akan jadi saksi engkau bahwa engkau telah melaksanakan tugas dakwah? Maka Nuh mengatakan, Muhammad dan umatnya. Jadi saksi bahwa saya benar telah menyampaikan risalah dakwah. Umat yang mengaku belum didakwahi sebagai dalih, Muhammad dan umatnya. Maka ditanyalah gitu, Rasul, benarkah Nuh telah berdakwah? Ditanya umat Muhammad, benarkah Nuh telah menyampaikan tugasnya? Nabi Muhammad dan umat Islam menjawab benar. Itulah kata Nabi, padalika qauluhu. Itulah yang dimaksud firman Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummata wasato. Al-wasat adalah al-adal. Kata Nabi, wasato dalam ayat itu adalah adal, adil, tawazun, seimbang. Oke, kemudian dalam hadis lain yang juga kita dapatkan kurang lebih tidak jauh berbeda, tapi dalam riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah, Rasul bersabda setelah menyampaikan cerita dialog antara Nabi Nuh dengan umatnya dan Muhammad beserta umatnya yang menjadi saksi. Beliau menyampaikan yang dimaksud dengan umat pertengahan adalah umat yang adil, agar mereka menjadi saksi bagi para umat manusia dan Rasulullah menjadi saksi bagi kalian. Sehubungan dengan tafsir ayat dan hadis-hadis inilah kita mendapatkan tambahan ilmu dari para ulama, baik para ahli tafsir maupun para ulama pensyarah hadis. Misalkan Imam Al-Kalbi, sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya. Tafsir Al-Baghawi itu ya 16 jilid lah. 16 jilid, rata-rata sajilid 500 halaman. Apalah artinya 500 halaman bagi orang Katapang? Tambul, pokoknya mah cewek sambal. Nah, Imam Al-Kalbi menyampaikan apa maksud umat pertengahan, umat wasato itu apa? Maksudnya pengikut agama yang adil. Antara satu kaum yang berlebih-lebihan dalam urusan ibadah, gulu, taprit, dan juga kaum yang sebaliknya teledor, tasahul, ifrat. Maka umat Islam adalah umat yang menjalankan syariat agama secara seimbang, tidak berlebih-lebihan juga tidak meremehkan. Sementara kutub kanan kiri, ekstrim kanan ekstrim kiri, kutub ifrat dan kutub tafrit itu dicela di dalam agama Islam. Itulah wasat, tawasud, moderasi dalam pemahaman ulama terhadap firman Allah Al-Baqarah 143. Contoh lain,
yaitu Imam Jarir At-Tabari di dalam kitab tafsirnya At-Tabari, kurang lebih 22 jilid. Orang Katapang juga sudah akrab. Ketika menjelaskan firman Allah ini, kurang lebih saya ringkas begini. Maksud Allah yang demikian itu kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan, yaitu umat yang adil, yang akan menjadi saksi bagi para nabiku, kata Allah, dan utusanku terhadap umat-umat terkait penyampaian kerasulan. Apakah mereka menyampaikan atau tidak? Maka Rasulku Muhammad dan umatnya, umat Muhammad akan jadi saksi atas keimanan kalian dan saksi atas apa yang diajarkan yang datang dari sisiku. Kemudian saya tambahkan lagi, misalkan penjelasan senada disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Yang dimaksud dengan umat pertengahan, tawasud, moderasi, umat tawasato adalah umat terbaik dan umat pilihan. Contoh kata beliau, Quraisy adalah keturunan dan keluarga terbaik di bangsa Arab. Rasul yang terbaik di kalangan kaumnya, yaitu paling mulia garis keturunannya. Contoh lain, sholat asar disebut wusto, sholat pertengahan dibanding sholat-sholat yang lain, bahwa yang dimaksud wusto itu adalah sholat asar, seperti yang dijelaskan dalam banyak hadis, kata beliau. Adapun penafsiran agar kalian menjadi saksi atas perbuatan umat manusia, yaitu agar kalian kelak di hari kiamat menjadi saksi atas umat-umat terdahulu, karena mereka semua mengakui bahwa umat Muhammad punya banyak kelebihan dan terbaik. Itulah yang disebut wasato. Akhirnya saya tutup aspek kutipan penafsiran melalui penjelasan Syekh As-Sa'di panjang, dan ini sudah masuk jam 8. Kurang lebih saya ambil bagian-bagian tertentu untuk menegaskan yang disebut moderasi, umat moderat, umat wasaton, umat tawasud atau tawazun, yaitu umat yang memiliki keadilan dan umat yang terbaik. Karena sifat selain pertengahan itu rentan dan mengarah kepada kutub yang berbahaya. Bisa ke kutub kiri, bisa ke kutub kanan. Kalau tidak di tengah, pasti akan binasa. Maka Allah menjadikan umat ini yang senantiasa mengambil jalan tengah di setiap perkara agama. Nabinya pun adalah nabi pertengahan di antara para nabi umat terdahulu, pertengahan antara kaum yang berlebih-lebihan dalam beragama seperti Nasrani, dan umat yang menganggap enteng, tasahul, teledor, sebagaimana yang dipraktekkan oleh bangsa Yahudi. Yahudi cenderung tadi taprit, Yahudi ifrot. Maka umat Islam tidak sama dengan Yahudi yang berlebih-lebihan, tidak sama juga dengan Yahudi yang teledor atau banyak meremehkan ajaran Tuhan. Itulah umat yang terbaik. Contoh,
Misalkan dalam bab bersuci dan makanan. Lihat, sholat tidak sah kalau tidak dilakukan di tempat khusus. Kudu didinya, maka di luar tempat ibadah sholatnya tidak sah. Itu Yahudi. 2, membersihkan najis. Andai kata najis kena ke baju, tidak akan dianggap suci kecuali bajunya digunting. Kumalamun budak ngompol kana beuheung. Halo. Sakali deui, tak kitu cara beragama mereka. Jadi salat moal sah lamun teu di tempatna, tidak boleh sembarang tempat. Bersuci toharoh tidak akan dipandang sah sekiranya bagian yang kena najis tidak dibuang. Maka cara toharohnya, tempat yang terkena najis dibuang, dipotong. Mun kana baju dipotong bajuna, dibuang bajuna kalau banyak. Iya pas budak ngompol kana tarang. Halo, di kumaha tarangna tah? Beak hambur tarang tah. Lantaran ompol al budaku. Nah itu ciri yang disebut gulu. Umat Islam berbeda dengan mereka. Contoh lain untuk Nasrani. Mereka tidak menganggap sedikit pun air yang terkena najis. Jadi tidak ada mutanajis. Nu itu mah najis teuing kabeh. Nu ieu mah kabeh suci. Mungkin cai kalomberan ku al bersihu. Pokoknya mah teu aya air najis. Dalam bab makanan, mereka menganggap makanan itu semua halal, termasuk al-babi'u. Padahal dalam Injil dan Taurat aslinya haram, tapi kemudian dihalalkan. Mata kabeh halal. Nu ieu ketat teuing, nu itu logor teuing. Tah umat Islam tidak seperti mereka. Tidak cenderung seperti Yahudi, tidak cenderung cara beragama menurut Nasrani. Akhirnya inilah anugerah yang terbaik yang Allah pilihkan bagi umat Muhammad. Allah memberikan aspek kebaikan dari segi agama paling sempurna, dari segi akhlak paling mulia, dari segi amal perbuatan paling utama. Allah juga memberikan kepada umat Muhammad ilmu, akhlak yang luhur, keadilan dan segala bentuk kebaikan yang sama sekali tidak dianugerahkan oleh Allah kepada umat-umat lain sebelum umat Islam. Berarti umat Muhammad disebut umat pertengahan dari segi kesempurnaan dan keadilan, agar mereka menjadi saksi atas perbuatan umat manusia terdahulu. Karena sebab keadilan dan pemberian keputusan mereka yang amat adil dan bijaksana, mereka memberikan hukum bagi umat manusia dari penganut-penganut agama lain, dan fasilitas ini tidak berlaku bagi umat yang lain. Maka inilah sesi terakhir yang ingin disampaikan sesuai harapan panitia. Apa konsep Islam moderat atau moderasi dalam beragama menurut Islam? Mari kita lihat niat dan kenyataan dalam praktek sekarang. Kita dapatkan Bapak Ibu, ketika makna moderasi dalam konsep Islam demikian indah, demikian terbaik, tetapi sayangnya moderasi beragama ini dalam praktek seringkali disalahpahami atau prakteknya tidak sesuai.
Sehingga mohon maaf, yang seringkali kena batunya ajaran Islamnya. Contoh, ada orang dianggap ekstrim mengadakan bom bunuh diri, maka yang dikecam Islam mengajarkan ekstrim. Begitu Pak. Nah, padahal Islam nama ngajarkan kieu. Lalu ada perilaku, maka perilaku yang dijadikan ukuran bahwa Islam tidak moderat, Islam ekstrim. Lahirlah berbagai istilah radikal, fanatik gitu, intoleran. Padahal itu hanya perilaku segelintir orang, tapi Islamnya yang distigmatisasi. Apa Bu? Dicitrakan buruk. Itu yang pertama yang perlu dicermati, adanya penafsiran segelintir orang tetapi dijadikan standar terhadap Islam, berarti itu keluar dari konsep Islam yang sebenarnya. Sekarang kedua, ada juga dalam praktek yang disebut moderasi itu pemahaman dan prakteknya diartikan kompromi. Contoh, lantaran kompromi ke agama lain, orang Jumatan, mereka milu Jumatan, mereka ke gereja, orang ke gereja, tah diartikan gitu moderasi, tak itu mah kesalahpahaman. Bukan begitu konsep moderasi Islam. Nu kieu mah sinkretisme, pencampur adukan, bukan toleransi. Nah, Islam tetos kieu ya konsepna teh. Disalahpahami bahwa tuh cenah Islam mah agama moderat teh naon bisa kompromi, toleran, milu gitu. Anjeun Jumatan, saya milu Jumatan. Isuk saya misalkan ke kelenteng, kelenteng. Anak barude kelenteng tahu? Eta nu kleneng-kleneng gitu. Tong meuli, eta nu kamari gitu. Gitu kan? Jadi itu salah itu. Maka bukan begitu yang dimaksud dengan konsep moderasi Islam. Itu kesalahpahaman dan salah praktek, menyimpang eta. Dua, yang disebut dengan moderasi itu ulah fanatik. Yang dimaksud dengan fanatik, orang yakin agama orang bener. Rekumaha nikmat beragama, lamun karena agama sorangan tidak meyakini. Temenang cenantong peduli urusan agama sendiri, eta masalah, bukan moderasi. Itu justru disebut nate tafrid, meremehkan, tepeduli. Baik, Islam ada lain nu urang, nu Allah tong dibela. Masjid bumi Allah dialungkeun tai kotok oge gitu kan. Antepe da Allah mah moal ngambek, itu contoh. Itu salah paham terhadap moderasi. Dikepret pipi kiri bikeun pipi katuhu gitu. Da abdi mah toleran. Eta mah salah paham dan praktekna menyimpang. Bukan begitu pengertian moderasi. Nah, di kita ada kesalahan dalam memahami moderasi. Seakan-akan yang dimaksud dengan moderasi itu adalah kompromi keyakinan dalam agama lain. Padahal itu bukan moderasi. Itu adalah sinkretisme, asimilasi atau percampur adukan. Tidak sesuai dengan konsep moderasi. Lamun praktekna gitu. Kemudian yang paling ekstrim kemarin permintaan, tapi belum saya jawab kan karena terlalu berat, yaitu mengarah ke liberalisasi. Contoh Bu, ibu punya kebebasan berkehendak hayang boga budak henteu yang disebut free child itu. Kumaha urang we hayang boga budak, teu boga budak kumaha urang. Itu bukan sekedar kehendak pribadinya, tapi yang bahaya itu ini gerakan liberalismenya. Unit kesetaraan gender, bapak ngangkut bata, ibu hayang ngangkut batako gitu. Bapak ngadorong roda, ibu hayang ngadorong truk.
Bapak ngabeca, ibu hayang ngabeca. Da emansipasi kesetaraan gender, nah itu contoh. Jadi cenderung yang ada praktek kita niatnya bagus hayang di tengah, tapi seringkali prakteknya tidak seimbang. Maka lagi-lagi dalam tanda petik gerakan liberalisme lebih mendapat angin dengan gerakan moderasi dibanding dengan orang yang disebut dengan radikal. Maka kita di Persis ingin kembali mengawal konsep moderasi yang sesungguhnya. Erek tadi liberalisme kepret ke orang Katapang. Erek tadi terlalu ekstrim, kaku menafsirkan agama sampai aliran tekstualis. Mual kagok ku orangnya dikepret we. Karena inilah sejatinya moderasi Islam, yaitu tidak gulu, tidak juga meremehkan. Maka tidak ada yang paling cara terbaik dalam moderasi kecuali memang harus berilmu. Disitulah panduan Quran Sunnah, bimbingan para ulama perlu terus dihadirkan di tengah-tengah masyarakat. Dalam bahasa orang Katapang, umat Islam tara pernah ngajual ti heula. Tapi lamun batur ngajual diborong ku orang Katapang. Lu jual kami beli gitu. Nah, bager umat Islam. Tapi jangan ngahudangkeun singa depak. Tau ngahudangkeun singa kebelu. Wah, moal kagok pangbageurna toleran. Inilah yang pernah diajarkan. Punten Bu, umat Islam Indonesia sabaraha jumlahan? Halo, sabaraha? Sekian. Emang pernah aya permintaan APBN khusus ke umat Islam? Berhak kan mayoritas? Bager. Da kami teh sesama anak bangsa henteu ada hegemoni pedah mayoritas. Kami umat Islam APBN khusus sing ka umat Islam teu pernah. Sarua mangga boga dulur nu ti Kristen, boga dulur ti Konghucu, sok urang babarengan. Urang mah padahal punya hak. Apa? Mayoritas itu berhak mendapat perlindungan negara lebih. Tapi teu kitu tabageurna umat Islam. Bakatku bager nepi ka dahar tinggal remeh. Bakatku bager nepi ka wios na ikhlas orang Katapang Allahu Akbar bari kitu. Kitu nanti di dapur lain di pos hansip gitu. Jadi inilah contoh terbaik bahwa Indonesia ini adalah betul-betul contoh keberagamaan umat Islam yang moderat. Padahal mun umat Islam pundungan ti NKRI, ibu mawa palu, bapak mawa coet, hancur Indonesia. Makanya moderasi yang sudah baik dipraktekkan, dicontohkan oleh orang tua sejak dulu, umat Islam paling toleran, justru jangan diganggu dengan penafsiran-penafsiran lain yang dikhawatirkan justru memicu konflik baru. Dengan tidak adilnya bersikap terhadap liberalisme dan yang dianggap radikalisme secara pengelolaan, ini yang paling bahaya, bisa memantik kembali luka lama. Rek diangkat dari piagam Jakarta, umat Islam di papagahan. Lain terpenting, tapi ongkosna mahal. Indonesia bisa retak, sabar jang gitu. Banyak kan investasi natar. Ini coba diganggu ketika salah sikap dalam pengelolaan, bersikap dalam beragama. Ini potensinya cukup besar. Nah, jangan sampai apa yang telah dibangun berdarah-darah oleh para pendiri bangsa, tak terkecuali orang tua dan ulama kita yang kontribusinya besar untuk NKRI, jangan sampai kemudian menjadi hancur sia-sia karena kesalahan generasi baru di dalam menempatkan konsep moderasi dalam beragama, cenderung justru tidak adil di dalam pemahaman dan prakteknya. Bapak Ibu, saya kira demikianlah apa yang saya pahami dalam konteks moderasi beragama dan tren yang sekarang muncul di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan bagi generasi baru di Katapang khususnya semakin memicu dan memacu agar kita memang lebih serius
di dalam keberagamaan kita dan juga lebih kuat di dalam mengawal syiar agar umat wasato sesuai konsep Islam dapat terwujud di dalam lisan dan perbuatan praktek kenyataan. Akhirnya saya mohon pamit. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan tidak ada sesi tanya jawab karena tanya jawab sudah ada stok 500-an. Luar biasa orang Katapang. Terima kasih atas kebersamaan selama ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di fotonya. Teman Al-Ustaz Jazakumullah khairan atas memberikan nasihatnya. Hilaf para jemaah para sufi atas kami PC Pemuda Universitas Katapang agar nuhun para sufi dari majelis pasti hilaf ada request dari Adikro supaya like, subscribe dan juga komen di Adikro official. Kita ucapkan ucap itu kemudian dilanjutkan ahad kaubat untuk doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka ayat